Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan memfitnah. Janganlah kita menjadi seorang pemfitnah, karena seorang pemfitnah adalah orang yang menyepelekan hukum Allah dan memecah belah persekutuan Kristen. Yakobus 4 ayat 11 dan 12 berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dalam ayat-ayat ini firman Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, bahwa kita dilarang memfitnah saudara kita atau menghakiminya. Karena bila kita melakukan itu, saudara, kita sudah mencela hukum dan menghakiminya. Dengan demikian berarti kita sudah menjadi hakim. Padahal hanya satu pembuat hukum dan hanya satu hakim, saudara, yaitu Tuhan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Saudaraku, dalam ayat ini kata iblis saudara ditulis dengan kata diabolos, artinya setan atau pemfitnah atau penghujat. Jadi Yakobus sedang menasihati jemaat saudara untuk tidak saling memfitnah, sebab itu adalah pekerjaan iblis atau pekerjaan setan, saudaraku. Bila kita terus saling memfitnah satu dengan yang lain di dalam gereja, di dalam keluarga, saudara, masyarakat, saudara, lama-kelamaan akan menghancurkan komunitas, saudara, juga akan menghancurkan komunitas Kristen bahkan di dalam gereja. Dalam ayat-ayat ini ditekankan saudara pada saudara-saudaraku itu untuk menandakan ikatan saudara persekutuan orang-orang percaya dalam gereja dan juga dalam keluarga. Kita harus sungguh-sungguh menjaga saudaraku. Dengan sungguh-sungguh jangan ada fitnah di antara kita. Jangan sampai saudara. Jika kita berbicara hal-hal yang jahat tentang seorang saudara kita di belakang dia, saudara, di belakang dia, maka kita sesungguhnya sudah menyepelekan hukum yang berkata kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan kita bisa menjadi seorang pemfitnah, saudaraku, yang akan memecah belah persekutuan orang-orang percaya. Keluarga kita bahkan bisa hancur lebur. Hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita, dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, saudara. Dalam Mazmur 101 ayat yang kelima berkata, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan dibinasakan, saudara. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka, kata firman Tuhan. Wah, saudara, kita tidak boleh menjadi seorang pemfitnah. Karena itu kita akan mendapat hukuman bila kita melakukan hal itu. Dan firman Tuhan berkata itu tidak disukai, saudaraku, oleh Tuhan. Nah, mari pada saat ini kita akan belajar. Saya ingin membagikan saudara minimal 3 arti yang akan kita pelajari pada saat ini tentang arti kata fitnah, saudara. Apakah itu? Yang pertama, saudara, fitnah dalam bahasa sehari-hari berarti menceritakan sesuatu, saudara, yang jelek dan tidak benar tentang orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan orang itu, bahkan untuk menghancurkannya. Ini tidak boleh, saudara, dalam kehidupan kita. Tidak boleh. Dan yang kedua, saudara, arti kata memfitnah itu berarti menceritakan
setengah kebenaran tentang orang lain. Half the truth, saudara. Memang saudara perlu kesungguhan setiap kali kita menceritakan seluruh kebenaran supaya ceritanya utuh dan jelas. Tetapi kalau kebenaran itu tidak diceritakan secara utuh dan jelas seluruhnya, itu bisa merugikan orang lain, saudaraku. Jangan sampai terjadi. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, arti kata fitnah adalah memfitnah juga bisa terjadi kalau kita menceritakan seluruh kebenaran. Saudara perhatikan ini, seluruh kebenaran tetapi dengan ekspresi wajah, saudaraku, dan nada suara yang berbeda dengan keadaan aslinya. Nah, saudara, ini tidak boleh terjadi, saudara. Nah, kata fitnah dalam bahasa aslinya, saudara, ditulis dengan kata seperti ini, kata laite, yang berarti berbicara yang menjatuhkan orang lain, atau dalam arti yang lain berbicara yang menentang orang lain. Dalam perkembangannya, saudara, kata laite menjadi membicarakan tentang orang lain di belakang mereka dengan cara menghina dan merendahkan. Saudara, kata fitnah dalam ayat ini, saudara, mempunyai arti khusus terlihat dari kalimatnya. Memfitnah saudara-saudara atau menghakiminya. Tindakan ini dianggap sebagai mencela hukum dan menghakiminya. Yang dimaksud oleh Rasul Yakobus, saudara, di sini adalah kita mencela dan merendahkan orang lain karena ia tidak hidup sesuai dengan prinsip kita yang tidak ada dalam firman Tuhan, saudaraku. Maka dari itu, ini adalah diartikan dengan memfitnah. Bila prinsip kita tidak ada atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ini dipakai sebagai standar untuk menilai orang lain atau mengecam orang lain, maka tersirat artinya, saudara, bahwa kita beranggapan firman Allah atau hukum Allah itu salah. Prinsip sayalah, prinsip akulah yang benar. Ini tidak boleh terjadi. Karena itu tindakan ini disebut sebagai tindakan mencela hukum dan menghakiminya, padahal cuma Tuhan, saudara, yang menjadi hakim kita. Marilah kita jangan memfitnah orang lain dengan alasan apapun, saudara. Dengan alasan apapun. Saudara, kata fitnah adalah pekerjaan dari diabolos atau setan, saudara. Si pemfitnah, si penghujat, si pengacau itu. Kalau kita, saudara, suka memfitnah atau memfitnah orang, kita sedang mengikuti, saudara, diabolos itu, yaitu setan atau iblis. Jangan terjadi dalam hidup kita. Amsal 26 ayat 20 berkata, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redaklah pertengkaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan jagai kami supaya kami jangan menjadi seorang pemfitnah. Biarlah kata-kata kami senantiasa kata-kata yang membangun, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang, dan sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.